Misteri segitiga bermuda. Kalian pasti tidak asing lagi mendengar kata segitiga bermuda, yang pasti terlintas dari benak kalian semua tentang kasus-kasus hilangnya pesawat, kapal-kapal tenggelam secara misterius, dan juga banyak hal-hal lainnya yang hilang secara misterius yang sampai saat ini tidak bisa ditemukan. Segitiga bermuda atau segitiga setan adalah sebuah wilayah di bagian barat Samudra Atlantik Utara. Bentuk wilayahnya didefinisikan sebagai segitiga karena titik di bagian utara adalah Bermuda, titik di bagian selatan adalah Puerto Rico, dan di titik sebelah barat adalah Miami. Dan jika ketiga titik tersebut digaris luruskan akan menjadi sebuah segitiga yang dinamakan segitiga Bermuda. Istilah segitiga Bermuda. Istilah segitiga bermuda ini muncul pada masa berlayarnya Christopher Columbus yang didapatkan di dalam catatan pelayarannya. Dalam catatan pelayarannya ini disebutkan ketika kapal yang melewati segitiga bermuda, mendadak semua alat navigasinya itu tidak berfungsi sama sekali. Mulai dari kompas sampai alat-alat navigasi lainnya itu tidak mendapatkan sinyal atau tidak bekerja sama sekali. Dan bahkan kabarnya awak kapal dari Christopher Columbus ini melihat sebuah cahaya yang sangat terang ketika melewati segitiga bermuda ini, guys. Dan ada juga salah satu awak kapal lainnya yang melihat cahaya mirip dengan batu meteor. Lalu pada tahun 1951, seorang penulis majalah Associated Press yang bernama E.V.W. Jones menulis berita tentang hilangnya pesawat saat melintasi kawasan segitiga bermuda ini, gengs. Dan berita tersebut menjadi dokumentasi pertama di segitiga bermuda tersebut. Sejak saat pertama kali berita ini didokumentasikan, maka segitiga bermuda menjadi sebuah topik yang sangat menarik dan hangat-hangatnya dibicarakan dan menjadi legenda dari waktu ke waktu yang tak pernah terungkapkan kebenaran dari kisah sebenarnya. Bahkan hal ini memunculkan banyak teori-teori dari para ahli, mulai dari teori yang menyangkut dengan teori ilmiah, bahkan sampai mitos-mitos, legenda, dan hal-hal lainnya yang berbau mistis dan sebagainya, gengs. Yang pertama yaitu adanya water spout. Water spout adalah angin puting beliung yang terbentuk di atas air. Nah, di tempat segitiga bermuda ini merupakan tempat pusaran angin di mana titik angin bertemu dari segala arah yang menyebabkan arah titik temu tersebut bisa membuat sebuah angin puting beliung. Seperti yang kalian ketahui, angin puting beliung ini dapat memporak-porandakan rumah, bahkan sampai gedung-gedung besar, apalagi sebuah pesawat yang bergantung kepada udara atau kepada angin. Dan ketika angin yang berada di daerah tersebut sedang tidak bersahabat dengan pesawat yang sedang terbang, otomatis pesawat tersebut akan mengalami kecelakaan dan hancur lebur. Gaya magnet yang tinggi. Segitiga bermuda menjadi salah satu tempat di bumi di mana kompas kesulitan menunjuk ke utara yang sebenarnya. Banyak orang telah melaporkan kejadian aneh dengan kompas mereka di segitiga selama bertahun-tahun. Meskipun tidak selalu terjadi, hal itu dapat menyebabkan pilot dan pelaut keluar jalur secara signifikan. Teori lorong waktu. Teori ini bukan sembarang teori yang diutarakan oleh masyarakat biasa. Teori ini adalah sebuah teori yang diutarakan oleh beberapa peneliti. Mereka beranggapan kalau di segitiga bermuda tersebut terdapat sebuah gangguan atmosfer yang dimana lokasi tersebut terdapat sebuah lubang udara yang menuju ke langit. Jadi di atas segitiga bermuda tersebut seperti ada lubang yang menuju ke lapisan atmosfer atas, geng. Dikabarkan setiap kecelakaan pesawat-pesawat yang terjadi, pesawat tersebut hilang dan masuk ke lubang yang ada di langit di atas segitiga bermuda tersebut. Jadi setelah terjebak, pesawat-pesawat tersebut tidak bisa ditemukan lagi dan tidak bisa keluar lagi. Selanjutnya yaitu pangkalan alien. Sepertinya banyak orang yang suka mengaitkan setiap misteri di dunia ini dengan alien. Segitiga bermuda adalah salah satunya. Meskipun tidak ada bukti, para ahli teori konspirasi selalu menjadikan alien sebagai kambing hitam atas insiden yang terjadi di segitiga bermuda. Mereka yang mempercayai teori ini mengklaim kalau segitiga bermuda adalah tempat berkumpulnya alien. Teori ini berkaitan dengan teori sebelumnya di mana lubang langit itu merupakan sebuah UFO yang akan menyerot benda-benda metal di bawahnya yang tepat di segitiga bermuda tersebut. Dan mereka menculik lalu melakukan penelitian terhadap manusia. Menurut kalian bagaimana? Apakah cukup masuk akal? Yang selanjutnya yaitu human error atau kesalahan manusia.
Berbeda dengan teori lainnya, teori ini berpusat pada human error atau kesalahan manusia. Teori ini mengasumsikan kalau kebingungan atau kesalahan dari kapten kapal atau pilot yang telah menyebabkan kecelakaan di wilayah segitiga Bermuda. Misalnya saja kehabisan bahan bakar di tengah laut. Selain itu, segitiga Bermuda juga memiliki banyak pulau yang sulit dibedakan satu sama lain. Kebingungan ini membuat para pelaut dan pilot melakukan kesalahan navigasi yang pada akhirnya berakibat fatal. Yang selanjutnya yaitu adanya gas metana. Dari sekian banyak teori, ada salah satu teori yang sangat masuk akal, dan teori ini adalah teori ilmiah yang dikemukakan oleh US Geological Survey pada tahun 1981 yang menyatakan kalau di sana itu adanya gas metana dan pusaran air. Teori ini menyebutkan kalau di dasar laut segitiga Bermuda ini terdapat sebuah tambang gas yang sangat besar sehingga membuat sesekali air di segitiga Bermuda itu warnanya menjadi putih, geng. Tambang gas tersebut sewaktu-waktu dapat meledak dengan sendirinya dan secara tiba-tiba mampu menyapu apapun yang berada di segitiga Bermuda tersebut. Ketika meledaknya gas tersebut, lalu bangkai-bangkai kapal atau bangkai pesawat yang mengalami kecelakaan di daerah tersebut itu seketika hilang tanpa jejak karena tersedot pusaran air yang ada di lokasi meledaknya gas tersebut. Sampai saat ini, ada banyak teori liar yang terbentuk di sekitar misteri segitiga Bermuda. Meski tidak ada satupun jawaban yang memuaskan, mungkin misteri ini akan terungkap di kemudian hari atau mungkin saja tidak. Jadi, apakah kalian percaya dengan salah satu teori di atas? Tinggalkan komen di bawah, gengs.